Perkenalkan, nama saya Mario Jevanya Syahan, NIM 2213142039. Di sini saya akan menjelaskan tentang semiotika. Pengertian semiotika. Semiotika adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk mengetahui makna yang terkandung pada objek tersebut. Semiotika berasal dari kata Yunani atau semeion yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda atau signs. Menurut Joyce, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda, dan tanda tidak terbatas pada benda, atau Joyce 1993 ayat 18. Kata semiotika berasal dari bahasa Inggris yaitu semiotics. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda atau Subur 2001. Semiotik menjadi salah satu kajian yang bahkan menjadi tradisi dalam teori komunikasi. Tradisi semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Tokoh-tokoh semiotika. Ferdinand de Saussure berpendapat bahwa semiotika umumnya digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kategori-kategori tanda yang hanya dapat mempresentasikan sesuatu jika pembaca tanda tersebut memiliki pengalaman dalam representasi. Yang kedua adalah Roland Barthes. Semiotika menurut Roland Barthes adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, not musik, logo, gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Yang ketiga adalah Charles Sanders Peirce. Semiotika menurut Charles Sanders Peirce adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Konsep-konsep dasar semiotika. Konsep-konsep dasar dari semiotika yang dicetuskan oleh Ferdinand de Saussure ini meliputi tanda atau simbol, kode, makna, mitos, dan metafora. Yang pertama adalah tanda. Tanda terbagi menjadi 3 komponen utama yang saling merupakan kesatuan konsistensis secara utuh. Yang pertama adalah tanda atau signs, adalah aspek material yang berupa huruf, suara, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua adalah penanda atau signifier, adalah aspek yang mencakup material bahasa seperti hal yang dikatakan, didengarkan, dan sesuatu yang bisa ditulis dan dibaca. Yang ketiga adalah petanda, yang adalah aspek yang mencakup mental bahasa seperti gambaran metal, pikiran, hingga konsep. Jika salah satu komponen dari hal ini tidak ada, maka tanda tidak bisa dibicarakan dan dibayangkan di benak manusia. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Ikon yaitu tanda yang mirip dengan suatu objek yang diwakilinya. Biasanya ikon ini mirip dengan hal yang dimaksudkan. Misalnya saja gambar yang berada di depan pintu kamar mandi yang menandakan itu adalah tempat bisa digunakan sebagai sebuah toilet. Yang kedua adalah indeks, yaitu tanda yang memiliki sebab akibat dengan hal diwakilinya. Misalnya stiker yang ada di atas kardus bertuliskan pecah belah yang menandakan barang di dalamnya merupakan barang pecah belah. Yang ketiga adalah simbol, yaitu tanda yang didasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian atau sebuah kesepakatan bersama. Misalnya saja tanda
hati yang berarti cinta. Yang kedua adalah kode. Kode merupakan hal kombinasi tanda yang disepakati secara sosial untuk pesan tersebut bisa tersampaikan pada orang tertentu. Kode terbagi atas 5 macam sebagai berikut. Yang pertama adalah hermeneutik, yaitu kode yang memberikan pertanyaan, teka-teki, respon, hingga ucapan misterius yang mengarah ke jawaban pasti. Yang kedua adalah semantik, yaitu kode yang mengandung konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi tersebut biasanya terdapat dalam kode yang berupa maskulinitas, feminim, dan lainnya. Yang ketiga adalah simbolik, yaitu kode berkaitan dengan psikoanalisis yang dengan adanya pertentangan dua unsur. Yang keempat adalah narasi, yaitu sebuah kode untuk memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Biasanya berkaitan dengan sebuah karya fiksi. Dan yang kelima adalah kebudayaan, yaitu sebuah kode yang memiliki sifat anonim, bawah sadar, hingga mitos dan legenda. 3. Makna. Makna terbagi atas 2, yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya dan mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata hubungan secara eksplisit antara tanda dan referensi yang ada. Sementara makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, hingga nilai-nilai kebudayaan dari sudut pandang seseorang atau suatu kelompok. Macam-macam semiotika. Semiotika dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah semiotik murni atau pure, yaitu semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotika itu sendiri, berkaitan dengan meta bahasa. Yang kedua adalah semiotik deskriptif atau deskriptif, yaitu semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu, berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu. Kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga adalah semiotika terapan atau applied. Jenis semiotika ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotika itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya ataupun kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.